Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Nima sebagai moderator pada seminar kali ini. Hari ini kita akan melaksanakan seminar dengan tema Kritik Feminisme pada Novel Wedding Agreement karya Mia Josh bersama pembicara kita Aris Wipa. Sebelumnya, izinkan saya untuk kurikulum vitae dari Mbak Aris Wipa. Nama lengkap Aris Wipa, tempat tanggal lahirnya Rembang 15 Oktober 1998. Riwayat pendidikan SD Bagi, SMP Negeri 1 Rembang, SMA Negeri 2 Rembang, dan sekarang masih menempuh pendidikan S1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya persilahkan Mbak Aris untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada seminar kali ini saya akan menyampaikan dengan judul Kritik Feminisme pada Novel Wedding Agreement karya Mia Josh. Teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu karya sastra? Oke, jadi karya sastra adalah karya manusia yang dihasilkan dari perasaan, pikiran, dan hal tertentu yang dialami oleh pengarang sebagai bentuk seni dan mengandung keindahan. Nah, biasanya karya sastra itu menggambarkan peristiwa atau hal-hal yang ada dalam keseharian masyarakat. Sesuai dengan artian bahwa karya sastra seperti novel itu bersumber dari kehidupan sosial, kehidupan agama, dan kehidupan individual. Karya sastra pula itu dapat mengungkapkan permasalahan atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, karya sastra juga sebagai cerminan masyarakat. Setelah membaca dan memahami isi dari sebuah karya sastra, pembaca akan memberikan pendapatnya mengenai isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra tersebut. Membaca dengan perilaku tersebut dianggap mengkritik karya sastra. Nah, hal tersebut sesuai dengan Amelie Maya bahwa nilai-nilai karya sastra akan masuk ke dalam pikiran pembaca berdasarkan pengalaman serta pola pikir pembaca dan menimbulkan perilaku kritis. Kemudian, adapun perilaku kritis itu berupa kritik sastra. Nah, kritik sastra sendiri itu penghakiman terhadap karya sastra dapat berupa pernyataan setuju atau tidak setuju dalam hal menemukan pemahaman nilai hakiki sehingga bisa disampaikan pada orang lain. Kritik sastra dapat dikaji dengan beberapa jenis kritik. Adapun jenis kritik meliputi kritik mimetik, kritik ekspresif, objektif, kritik praksis, dan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu kritik feminisme. Kritik sastra feminis adalah kritik sastra yang memandang sastra secara khusus mengenai jenis kelamin yang berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan manusia. Asyik Said dan Maya. Nah, melalui kritik tersebut, karya sastra dapat dikaji atau dianalisis berdasarkan pengertian feminisme. Bentuk-bentuk dominasi laki-laki akan terungkap dengan jelas. Tidak menutup kemungkinan bahwa novel-novel bernuansa feminisme merupakan bentuk kehidupan sosial di masyarakat yang masih terjadi. Perempuan dianggap sebagai inferior dibanding laki-laki. Nah, pada kritik feminisme saya mengambil novel Wedding Agreement yang menceritakan kehidupan rumah tangga sepasang suami istri. Awal dari kehidupan tersebut melalui sebuah pernikahan yang kedua pasangan tersebut dijodohkan oleh keluarganya masing-masing. Dalam kehidupan berumah tangga, pengantin baru tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Awal kehidupan baru tersebut bermula dengan penandatanganan kontrak nikah. Nah, itu ya yang termasuk yang harus digarisbawahi terhadap adanya feminisme. Nah, di dalam novel pula itu terdapat penyimpangan sosial yang terjadi. Selain itu pula terdapat nilai-nilai religius Islam. Dalam penelitian ini dalam seminar kali ini akan dibahas mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan. Konflik pada novel itu dialami saat Tari dan Dian, tokoh dari novel Wedding Agreement tersebut, dijodohkan dan menikah. Pada dasarnya kan mereka berdua itu tidak saling mencintai dan hanya setuju dengan kegagalan tersebut sebagai formalitas saja. Kemudian konflik tersebut muncul saat adanya intimidasi yang dilakukan oleh Dian bahwa setelah pernikahan Tari harus menandatangani kontrak nikah yang berisikan bahwa Tari tidak boleh mencampuri kehidupan Dian, meskipun si Tari tersebut sudah menjadi
istri sah dari Bian. Dan Bian pula tidak akan menyampuri kehidupan Tari di rumah. Tari boleh melakukan apapun tanpa seizin Bian, dan Bian pun boleh melakukan apapun tanpa seizin Tari. Seyogyanya bahwa pernikahan seharusnya kan tidak seperti itu ya, tetapi berbalik dengan kisah dari Bian dan Tari. Bian menganggap Tari tidak, sikap dingin Bian terhadap Tari itu selalu apapun yang dilakukan Tari bukanlah sesuatu yang harus dihargai ataupun dibanggakan oleh Bian. Lagi-lagi Tari hanya menerima itu dengan pasrah. Tari sadar bahwa memang sulit berjuang untuk menaklukkan suaminya yang nyatanya lebih tidak menganggap istrinya ada. Konfliknya pun itu lebih dalam ya, bahwa ternyata dia itu juga memiliki wanita simpangan. Nah, ternyata wanita simpangannya itu adalah mantan kekasihnya sebelum dia menikah dengan Tari. Kemudian komunikasi selanjutnya yang dilakukan Bian terhadap Tari adalah mementingkan urusan pribadi. Dalam hal ini pribadi yang saya maksudkan itu adalah urusannya Bian ya, bukan Tari. Jadi Bian itu menjadi seorang yang egois. Bian telah merubah Tari sebagai sosok barang yang dapat dimanfaatkan kapan saja bila dibutuhkan. Kemudian Bian itu meminta Tari untuk diajak ulang tahun ayahnya. Itu sebagai contoh ya. Nah, di sana itu Tari dianggap sebagai istri, akan tetapi saat di rumah Tari hanya dianggap orang asing. Bahkan tidur sekamar pun tidak. Nah, hal tersebut dilakukan Bian semata-mata untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka berdua baik-baik saja. Yang kedua itu dia tidak akan merasa kecewa. Kesewenang-wenangan Bian terhadap Tari itu berarti meskipun hubungan mereka sempat lebih baik. Dia tetaplah seorang laki-laki yang berkehendak semaunya dan taat pada persetujuan yang ia buat pada awal pernikahan. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang tidak dapat dihilangkan dan Tari tetap sadar menghadapi sikap Bian tersebut. Bian selalu mementingkan dirinya dan melupakan kewajiban sebagai suami. Pernikahan yang telah dia lewati biasa ia belakang. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya, yaitu menjalin hubungan dengan sang mantan kekasih, harus dipertahankan. Nah, dia telah mengesampingkan perasaan Tari sebagai istri sahnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu perlawanan terhadap patriarki. Tari sadar bahwa dia tidak bisa dibina seperti ini. Ia mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Bian, mengubah penampilannya supaya Bian lebih tertarik dan mengabaikan persetujuan yang telah mereka sepakati. Sudah jelas bahwa dalam novel pernikahan antara Bian dan Tari sebuah keterpaksaan. Sebenarnya Tari merasa berat menerima dan menyetujui hal tersebut. Sebagai seorang istri sah, Tari berhak atas Bian sepenuhnya. Tidak akan bisa Tari membiarkan Bian masih berhubungan dengan perempuan itu, yaitu sang mantan kekasih Bian yang saat ini masih menjalin hubungan jarang Tari. Nah, dari pernyataan tersebut, Tari menjadi lebih tegas terhadap Bian. Tari mengungkapkan jika selama waktu bersisa sebelum bercerai dari tangan kotak tersebut, Tari ingin dianggap ada dan diakui sebagai istri sah Bian. Tindakan yang seharusnya sejak dahulu dilakukan oleh Tari. Perempuan harus berani tegas terhadap laki-laki yang telah merendahkan derajatnya, apalagi bila direndahkan oleh seorang suami. Keberanian dan ketegasan semacam ini digambarkan agar perempuan itu bebas dari dominasi laki-laki. Jadi ketegasan itu sangat penting supaya hidup tidak dalam gaya-gaya laki-laki. Ketegasan membuat perempuan berani menyikapi hal yang dianggap menyimpang. Perempuan yang menjadi istri bukanlah objek dalam rumah tangga, melainkan tetap menjadi subjek menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga bersama suami. Buat sebelumnya, setega apapun dirinya dan seegois apapun pikirannya, bila hati sudah jatuh pada istrinya, apa yang akan dilakukan dia? Dia telah merelakan saraf pergi dan menjadi milik orang lain. Berdasarkan hasil pembahasan Sina tadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan seorang istri itu tidak diakui oleh suami. Hal tersebut menyimpang dari norma-norma sosial dan norma agama. Nah, hal tersebut dapat diketahui adanya hubungan terlarang antara Bian dan Sarah dan abainya Bian atas kewajibannya sebagai suami pada istrinya Tari. Nah, itu tadi ya materi yang dapat saya sampaikan
pacaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kembali lagi kepada moderator kita pada pagi ini. Silahkan Mbak Intan. Ya, teman-teman, begitulah yang disampaikan oleh Mbak Aris Limpa. Saya ulangi kesimpulannya bahwa keberadaan seorang istri tidak diakui oleh suami. Hal tersebut menyimpang dari norma-norma sosial dan norma agama. Hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya hubungan terlarang antara Bian dan Sarah dan abainya Bian atas kewajibannya sebagai suami pada istrinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.